Kita akan membahas materi terakhir dari bab 5, yaitu masalah yang melibatkan operasi inverse dan komposisi. Operasi fungsi ya, maksudnya inverse dan komposisi fungsi. Nah, saya langsung pada contoh. Ini contoh soal yang mirip dengan ujian nasional beberapa tahun yang lalu. Ini sebuah pabrik pakaian memproduksi pakaian dengan menggunakan mesin. Jika mesin tersebut bekerja selama 3 jam dengan fungsi X sama dengan 450 T kurang 20 pakaian ya, berarti X-nya adalah jumlah pakaian. Keuntungan bersih untuk setiap X pakaian adalah 25.000. Tentukan besar penghasilan atau keuntungan jika mesin tersebut bekerja selama 12 jam per hari. Nah, kita perhatikan ya, ini ternyata ada dua fungsi ya. Dua fungsi di dalam ini ya. Yang pertama adalah fungsi X. Kita sebut anggap aja ini fungsi Ft ya atau X. Itu adalah 450 T dikurang 20. Nah, yang fungsi kedua adalah fungsi dari G. Gx ya. Artinya 25.000 X. Kalau kita perhatikan ini sebenarnya komposisi ya. Komposisi fungsinya adalah seperti ini. GOF. Ya, GOFT ya. Kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama kita cari dulu berapa jumlah pakaiannya jika 12 jam ya. Berarti X-nya adalah apa? FT sama dengan 450 T ya dikurang 20. Nah, kalau 12 jam sehari, maka 450 dikali 12 dikurang 20. Kalau kita hitung, ini nilainya adalah 5.400 dikurang dengan 20, hasilnya adalah 5.380 pakaian ya. Jadi nilai X-nya adalah 5.380 ya. Nah, sekarang baru kita cari T, Gx ya. T-nya adalah Gx. Rumusnya adalah 25.000 kali X. Jadi setiap pakaian itu memberi keuntungan 25.000. Jadi kalau kita hitung berarti dapatnya 5.380. Ini sama saja kita mengalihkan 25.000 dikali 5.380. Jadi keuntungannya adalah 134 juta ya 500. Ya, juta 500. Ini keuntungan selama 1 hari atau 12 jam. 12 jam mesin bekerja. Nah, bisa juga kita adalah ini GOFT ya. Berarti GF ini sama saja dengan GFT. Nah, sedangkan T-nya itu adalah apa? G 450 T dikurang 20. Kalau demikian G 450 ini dikalikan berapa? Ini dikalikan dengan 25. Berarti 25 dikalikan dengan 450 T dikurang 20. Kalau kita coba 25.000 dikalikan dengan 450 itu nilainya adalah nah, ini berarti 11.250 dikurang, maaf ya T-nya ketinggalan, dikurang 500.000. Nah, kita masukkan aja. Jadi GT-nya, G bundaran FT-nya, kalau kita ganti T-nya dengan apa tadi, 12 jam ya. Apakah sama? Berarti ini 11.250.000 dikali 12 dikurang 500.000. Nah, kita cek ya apakah sama dengan 134 juta ya. 11.250.000 kali 12 itu nilainya adalah 135 juta dikurang dengan 500.000 itu hasilnya 134 juta 500 ya. Sama ya. Nah, ini sebenarnya adalah penerapan dari
fungsi komposisi ya, jadi sama nilainya. Nah, sekarang kita cari contoh yang berikutnya ya. Contoh yang berikutnya kita coba yang di buku. Di sini. Pembuatan kemasan sebuah produk susu, kemasan melalui 2 proses, yaitu proses pengolahan dan proses pengemasan. Biaya pada proses pengolahan dan pengemasan masing-masing ya. B1-nya itu adalah nilainya adalah 350X ditambah 500. Kemudian B2X itu adalah 85X ditambah 300. Nah, ini ternyata ini menggunakan apa? Operasi aljabar saja ya. Pengolahan yang B2 adalah pengemasan. Nah, ini adalah 100, berarti B1-nya X-nya adalah 100 ya. X-nya 100, berarti B1 kali 100 sama saja dengan 350 dikalikan 100 ditambah 500. Jadi biayanya adalah 35.000 ditambah 500. Berarti 35.500. Ini mungkin dalam bentuk juta ya. Yang A ya. Biaya seluruh. Yang B-nya yang B2-nya, maaf ya, B2-nya jadi biaya pengemasan B2 adalah 100 juga, berarti 85 kali 100 ditambah 300. Hasilnya adalah 8.500 ditambah 300. 300 sama saja dengan 8.800. Kalau biaya keseluruhan ya kita jumlahkan. Nah, biaya yang A ini berarti 35.500, maaf ya, 500 ditambah 8.800. Berarti totalnya itu sama saja dengan 44.300. Nah, ini total biayanya ya. Yang A. Berapakah selisih antara fungsi pengolahan dan fungsi pengemasan ya? Pengolahan dikurang pengemasan ya. Pengolahan dan pengemasan. Itu nilainya tadi pengolahan nilainya adalah 35.500 dikurang 8.800. Jadi selisihnya adalah 26.700 ya. Nah, jadi selisihnya adalah 26.700. Gampang ya. Di sebuah bank swasta, seorang pekerja mendapat bonus bulanan yang besarnya dirumuskan sebagai fungsi dari gaji pokok. Besarnya bonus adalah 20% dari gaji pokok yang ditambah dengan 300.000. Jadi fungsi kita tulis bonus ya, BX itu rumusnya adalah BX adalah 20% itu sama saja apa? 0,2 kali X ditambah 300.000. Kemudian berdasarkan situasi tersebut buatlah model matematik yang menyatakan bahwa gaji pokok seorang itu jika diketahui besarnya bonus ya. Di mana X-nya itu adalah gaji pokok. Gaji pokoknya ya. Nah, kalau kita cari gaji pokoknya berarti kita pindah 0,2 X ya. Itu sama saja BX bonus dikurang 300. Atau X-nya itu adalah BX min 300 dibagi 0,2. Berarti ini kalau 0,2 berarti bisa kita bagikan 0,2 BX per 0,2 atau 300 dibagi 0,2 300.000 ya, maaf ya. 300.000 ini 300.000 dibagi dengan 0,2 BX per 0,2 dikurang 1.500.000. Yang B, pertanyaan yang nomor B. Berapakah gaji pokok seseorang pekerja yang menerima bonus bulanan sebesar ya? Besarnya bonus itu adalah bonusnya BX-nya itu sama saja dengan apa? 1 juta di situ di soal ya. Kita jawab yang B. Yang B, bonusnya adalah 1.160.000.
Nah, maka tadi rumusnya adalah cari gaji pokok. Tadi BX dibagi 0,2 dikurang dengan 1.500.000 ya. Tadi soal yang kita jawab tadi. Nah, sekarang ini 1.160.000 dibagi 0,2 dikurang 1.500.000. Kalau kita hitung hasilnya adalah ini hasilnya adalah 5.800.000 dikurang 1.500.000. Kalau kita hitung berarti ini 4.300.000. Ternyata gaji pokok orang tersebut adalah gaji pokoknya ya. Gaji pokok adalah 4.300.000 rupiah. Nah, ini sebenarnya fungsi apa yang dipakai? Ini adalah fungsi inverse. Di mana kita ketahui kalau bonusnya adalah BX-nya adalah 0,2 X ditambah 300, maka kita mencari X. Maka X-nya adalah BX dibagi 0,2 dikurang 1.500.000 ya. Ternyata kita dapat gaji pokok karyawan tersebut adalah 4.300.000. Untuk mengubah satuan dalam derajat Remer, R, ke satuan dalam derajat Fahrenheit, ditentukan dengan rumus kalau Fahrenheit-nya itu adalah 9/4 R ditambah 32. Ini kalau kita ingat inverse-nya, inverse dari R, ingat ya R itu berarti kita cari R-nya, itu sama saja apa? Saya tulis gini, 9/4 R itu sama dengan F dikurang 32. Sehingga R-nya itu sama saja dengan F-32 dibagi dengan 9/4. Kalau dibagi dengan pecahan kita balik saja ya. F-nya dikurang 32 sama saja dikali dengan 4/9. Oke, ya ini yang A. Jadi fungsi ini adalah fungsi inverse. Lalu ditanya yang ke berikutnya. Jika seorang anak memiliki, yang bagian B, jika seorang anak memiliki suhu badan adalah 96 Fahrenheit, tentukan suhunya ke dalam reomer. Gampang ya. Nah, kita coba yang bagian ini di B. Ini yang A, yang B-nya. Nah, tadi rumusnya apa untuk mencari reomer? Sudah kita tentukan bahwa F min 32 dikali dengan 4/9. Berarti ini 96 Fahrenheit ya. Dikurang 32 derajat itu dikalikan dengan 4/9. 96 dikurang 32 itu adalah 64 ya. 64 kali dengan 4/9. 64 kali 4 itu nilainya adalah 256 dibagi dengan 9. Bagi 9, 8,4 ya dibulatkan. 28,44 ya. 28,4 derajat Reaumur. Iya, itu jawabannya. Kita telah mempelajari masalah yang melibatkan operasi inverse maupun komposisi fungsi. Contoh pertama tadi berkaitan dengan komposisi. Contoh kedua ini tadi fungsi aljabarnya ya, operasi aljabar. Dan fungsi ketiga itu adalah, contoh yang ketiga itu adalah termasuk fungsi inverse. Contoh yang keempat ya, contoh yang keempat dari soal nomor 10 itu juga fungsi inverse.